Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini juga perkuliahan serius, yaitu tentang etika politik dalam pendidikan Islam. Etika politik pendidikan Islam. Saya sudah menjelaskan kemarin bahwa politik dan pendidikan memiliki kaitan yang erat. Tetapi terjadi ketidakseimbangan di sana, bahwasanya politik selalu lebih dominan. Sampai di mana saya tadi? Setiap minggu sana harus ada cerita itu. Tapi dalam banyak konteks, politik senantiasa lebih dominan. Apa itu untuk mengatur wilayah pendidikan? Namanya juga kekuasaan selalu memiliki hasrat untuk menancapkan ini ya, menancapkan cakarnya pada semua segmen kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan penting, apakah politik itu hanya bertendensi untuk mengatur pendidikan semata dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara? Tidak. Politik juga memiliki kekuasaan untuk mengatur ekonomi, mengatur budaya, mengatur pendidikan, mengatur hubungan-hubungan privat di antara individu di dalam masyarakat. Politik memiliki wewenang untuk mengatur semua lini kehidupan bermasyarakat, termasuk agama, termasuk pendidikan. Dan ini sudah pernah kita perbincangkan pada pertemuan-pertemuan kita yang kemarin. Dalam konteks ini, politik memiliki kekuasaan yang jauh lebih kuat daripada pendidikan. Mengapa lebih kuat, Hasan? Karena untuk menegaskan peraturan itu, politik memiliki aparat. Coba engkau tidak melaksanakan aturan yang dibuat oleh kekuasaan politik, maka politik segera akan menggunakan tangan-tangan aparatnya untuk menegakkan peraturan itu. Saya ambil contoh. Sebenarnya, jika misalnya satu sekolah, satu lembaga pendidikan, SMA, tidak menerapkan kurikulum Merdeka Belajar yang ditegaskan oleh kekuasaan politik, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, apa yang akan terjadi pada sekolah itu? Kalau sampai MBKM, kurikulum kita tegaskan, kurikulum kita sendiri, tujuan kurikulumnya adalah membentuk siswa yang kuat jiwa dan raga dan mampu membela diri. Kita siapkan mereka dengan jujur sakti. Kalau sama kurikulum Merdeka Belajar, jawaban yang lugas, mantap. Dapat bos. Betul, akreditasinya juga ditahan. Jawabannya sabda adalah yang lain. Bantuan Blacklist. di blacklist. Ya, enggak usah sampai saya kayak gitu. Maka bisa saja ijazah yang dikeluarkan lembaga pendidikan yang tidak mengikuti aturan pemerintah itu tidak diakui, sehingga efeknya apa? Efeknya sekolah itu akan mati dengan sendirinya. Luar biasa kekuasaan politik, kan? Tangan-tangan politik memiliki undang-undang, memiliki aparat untuk menegaskan peraturan yang telah dibuat. Dan apakah ini berlaku hanya pada konteks satu waktu saja dan di satu tempat? Tidak. Seluruh kekuasaan di dunia ini menyadari bahwasanya pendidikan adalah instrumen yang penting untuk menyebarkan ideologi negara. Catatan itu. Seluruh kekuasaan politik menyadari
bahwasanya pendidikan adalah instrumen penting untuk menyebarkan dan menanamkan ideologi negara. Bahwasannya Nah, ada syarat seluruh kekuasaan politik apa ya? Apa ya? Seluruh kekuasaan politik menyadari bahwa pendidikan adalah instrumen penting untuk menyebarkan dan menanamkan ideologi kekuasaan. Pembicaranya agak berat ya, kasar. Kalau cukup tulisan bisa dijelaskan. Mari kita ambil contoh. Pada sekitar abad ke-9, pada era pemerintahan dinasti Abbasiyah, sudah katanya. Pada sekitar abad ke-9, pada era dinasti Abbasiyah, ada seorang khalifah namanya Al-Ma'mun, raja namanya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini sangat suka pada ilmu pengetahuan. Al-Ma'mun ini sangat gemar remen. Ngerti remen? Iya. Remen. Lagunya juga sangat. Oh ya. Al-Ma'mun ini remen. Ya, remen. Jangan bertakwa pada malam Jumat ya sebenarnya. Al-Ma'mun ini sangat suka kepada gagasan-gagasan baru yang diadopsi dari filsafat Yunani. Dan pada saat itu, pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, juga sedang bergelora gerakan Mu'tazilah. Pernah dengar Mu'tazilah kan? Iya. Pernah tahu Mu'tazilah? Satu aliran kalam dalam Islam yang menegaskan tentang kuasa akal di dalam mentafsirkan agama. Mu'tazilah ini luar biasa dalam penggunaan akal. Dan Al-Ma'mun adalah seorang khalifah yang sangat suka pada gagasan-gagasan baru. Al-Ma'mun menginginkan agar supaya umat Islam itu bisa bangkit maju untuk menguasai peradaban dunia. Al-Ma'mun yakin Al-Ma'mun ini penguasa politik. Khalifah Abbasiyah, khalifah di dinasti Abbasiyah. Al-Ma'mun yakin apabila masyarakat Islam piawai dalam penggunaan akal, maka mereka akan mudah memajukan peradaban. Al-Ma'mun juga menyukai pemikiran Mu'tazilah. Sekarang ketemu. Ada aliran namanya Mu'tazilah. Ada penguasa politik namanya Al-Ma'mun. Bisa dipahami? Nah, kekuasaan politik ini kemudian mengakomodir itu artinya merangkul, ngerti? Merangkul paham Mu'tazilah ini untuk dijadikan sebagai paham resmi negara. Tujuannya apa? Ingat, setiap ideologi itu memiliki tujuan. Catat itu. Setiap ideologi pasti memiliki tujuan. Begitu pula ideologi Mu'tazilah. Mu'tazilah menginginkan agar penggunaan akal di kalangan umat Islam itu bisa merata, menyebar, kuat, sehingga lahir umat Islam yang rasional, lahir umat Islam yang akalnya itu, pemikirannya itu kuat, paham ya enggak? Dan Al-Ma'mun suka. Maka jadilah Al-Ma'mun merangkul Mu'tazilah dan mengatakan bahwa setiap umat Islam harus wajib untuk menganut pemikiran Mu'tazilah di dalam bertauhid, di dalam beragama.
memiliki kaitan antara kekuasaan politik dengan ideologi. Maka kemudian usaha-usaha pendidikan digunakan secara efektif untuk menyebarkan paham apa? Paham Mu'tazilah. Lawan Mu'tazilah yang didukung oleh kekuasaan politik, ya kan? Sebenarnya berkokoh. Ini di era Al-Ma'mun sampai kemudian Mu'tazilah tumbang dan Al-Ma'mun digantikan oleh penggantinya yang lebih suka pada ajaran-ajaran Asy'ariyah yang kita anut sekarang. Prinsip beragama yang sampai anut itu lahir dari seorang pemikir namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sehingga pemikiran itu disebut sebagai pemikiran Asy'ariyah. Selain Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, pemikir kedua namanya Abu Musa Al-Maturidi. Dua gugus pemikiran ini, gugus seperti gugusan bintang, tempat bintang-bintang berkumpul. Dua gugus pemikiran ini dikenal kemudian sebagai pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu gaya berpikir dalam hal beragama yang jauh lebih luas, lebih toleran, lebih adaptatif daripada Mu'tazilah. Ketika Mu'tazilah tumbang, penguasa yang menggantikan Al-Ma'mun lebih menyukai pemikirannya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Lantas, ini dia. Pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari inilah yang dijadikan mazhab resmi negara. Politik senantiasa berkelindan dengan pendidikan karena pendidikan memiliki peran penting untuk menyalurkan ideologi negara itu. Ini bisa dipahami nggak, Ustaz? Apakah Pancasila itu bisa disebarkan dengan efektif tanpa bantuan lembaga pendidikan? Tidak. Agar supaya ideologi negara ini, yaitu Pancasila, itu bisa efektif diajarkan, ditanamkan, maka pemerintah, yaitu kekuasaan politik, bukan, mewajibkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam mata pelajaran PPKN yang masuk sebagai bagian kurikulum. Ini kamu mengerti bagaimana kekuasaan politik menggunakan pendidikan untuk menyampaikan ideologi yang dianut oleh negara. Pancasila itu adalah ideologi negara sekaligus filsafat hidup bangsa. Supaya ini bisa menyebar, gunakan pendidikan. Karena tak mungkin menteri turun ke setiap rumah, datang ke setiap rumah penduduk kemudian mengajari, datang ke rumahnya setiap bulan pukul bapak, ibu, kakek, nenek, mama, kakek, tak ajari Pancasila. Nggak mungkin bukan? Menteri turun satu persatu ke setiap rumah, ya oke. Maka kemudian kekuasaan politik menggunakan lembaga pendidikan untuk mengajarkan ideologi negara. Kekuasaan politik memiliki akses untuk mengatur pendidikan agar mengajarkan ideologi apa yang ingin mereka inginkan agar dianut oleh warga masyarakat. Ini bisa dipahami ya? Halo? Ini bisa dipahami ya? Oke ya. Jadi kalau engkau ingin pemikiran-pemikiranmu itu bisa disebarkan ke masyarakat luas, hubungi kepala-kepala sekolah. Pak, ideologi saya ini ajarkan kepada murid-murid. Jika sampean sudah memiliki kekuasaan politik, misalnya menjadi kepala desa, pendidikan juga bisa menjadi saluran bagi tujuan penguasa. Mari saya berikan. Ini benar. Misalnya seorang kepala desa ingin menguasai anggaran yang ada di dalam anggaran desa, dan saya ingin masyarakat itu diam.
agar tidak mengkritisi apapun yang saya lakukan sebagai penguasa. Maka saya kemudian menghubungi kepala sekolah yang ada di desa. Pak, tolong ajarkan ideologi menang, ideologi menang dan pasrah. Semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Maka apapun kesalahan yang saya lakukan akan dipandang oleh masyarakat sebagai kehendak Tuhan. Untuk memahami jalur-jalur ini asal. Mungkin sahabat-sahabat sekalian, dan dalam konteks ini, politik bisa saja salah ketika menanamkan atau membuat peraturan-peraturan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Bisa saja salah. Dan oleh karena itu dalam pembuatan peraturan-peraturan tersebut diharapkan bahwa politik juga melibatkan orang-orang pendidikan tentang apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Harusnya seperti itu. Meskipun kebanyakan kekuasaan politik tak melibatkan orang-orang dari pendidikan itu ketika membuat aturan-aturan dan kebijakan. Seharusnya sebagian besar peraturan itu dibuat berdasarkan kebutuhan orang-orang yang terlibat di dalam pendidikan, bukan hanya sekedar menurunkan bantuan, tapi bantuan seperti apa yang benar-benar dibutuhkan oleh lembaga pendidikan dan agar tepat sasaran. Satu cerita ini menggambarkan bagaimana saudara-saudara. Ketika saya berada di desa, sebuah desa di Purwokerto pada saat itu, ada beberapa guru yang mendapatkan sertifikasi guru. Bantuan sertifikasi itu bantuan keuangan untuk guru-guru. Ini adalah kebijakan politik supaya mereka memberikan bantuan kepada guru-guru. Masalahnya kemudian tak ditegaskan bantuan ini nanti akan digunakan oleh guru-guru itu untuk keperluan apa? Halo, ini bisa yang menarik. Satu ketika sertifikasi itu datang, sertifikasi guru itu datang. Dan saya mendengar bahwasanya beberapa guru menggunakan uang sertifikasi itu untuk membeli sepeda motor baru. Padahal tujuan pemerintah bukan ini. Untuk membeli sepeda motor baru, kredit sepeda motor, kemudian membeli elektronik baru. Padahal pemerintah menurunkan aturan itu, membuat kebijakan untuk memberikan sertifikasi guru agar guru ini meningkatkan perekonomiannya, meningkatkan kemampuannya di bidang pendidikan. Sahabat-sahabat sekalian, kadang kebijakan yang sudah nyaman pun pada tingkat pelaksanaan bisa saja salah dalam konteks penggunaan, dalam konteks penyaluran. Asal dilakukan dari guru dan bahkan mendapat sertifikasi. Ini kebijakan pemerintah, kebijakan kekuasaan politik, iya kan? Sekarang, ketika sertifikasi guru itu datang, kira-kira akan digunakan untuk apa? Apakah akan kau gunakan untuk modal usaha sehingga kehidupan sebagai guru dari mapan? Atau kau malah akan meniru sebagian besar yang kemarin pernah saya dengar? Saya dikasih ukur aku langsung dari dulu. Langsung dijadikan sepeda motor. Kebijakan dari atas bagus. Kebijakan politik. Kadang-kadang pada tingkat prakteknya di bawah, ini yang tak sesuai dengan tak sesuai dengan tujuannya. Tujuannya untuk apa? Sahabat-sahabat sekalian, dalam konteks di mana kebijakan politik itu benar-benar berguna bagi pendidikan, maka diharapkan agar ketika politik membuat kebijakan, libatkan orang-orang pendidikan. Begitu pula ketika politik membuat kebijakan tentang pasar, maka libatkan orang-orang yang ada di pasar. Seperti kasus di sini. Dulu itu di Mojokerto ada pasar namanya Joko. Kekuasaan politik kemudian membuat kebijakan bahwa ruas jalan bersama tidak boleh digunakan untuk berjualan. Lantas para pedagang itu dipindah kemana? Betul. Pertanyaan penting saja.
Apakah kekuasaan politik ketika membuat kebijakan untuk membersihkan ruas jalan di Kota Sambar sudah melibatkan para pedagang itu sendiri pada saat itu? Ternyata tidak. Ketika dipindah ke Bengkas pertama kali, teman-teman saya pedagang di Kota Sambar yang semula itu mengeluh bahwa penghasilannya menurun lebih dari 80%. Mereka semula bisa mendapat 1 juta per hari, tetapi ketika dipindah pertama kali di Bengkas dan sampai sekarang terus mencari uang 200-300 sulit. Ini salah satu contoh kebijakan politik yang dalam pembuatan kebijakan tidak melibatkan mereka yang dikenai kebijakan itu. Ngerti mas? Aku misalnya gubernur mau membuat kebijakan untuk membersihkan pasar ini, misalnya pasar Mojosari, akan saya ubah itu menjadi mall. Seharusnya ketika membuat kebijakan ini, saya berdiskusi dulu dengan para pedagang. Ya pasar Mojosari. Bagaimana nanti masih sampai ya akan dipindah kemana? Bagaimana nanti keuntungannya? Ini baru pembuatan kebijakan politik yang melibatkan apa? Melibatkan masyarakat, melibatkan aspirasi masyarakat. Dan begitu pula dalam hal pendidikan. Kita berharap bahwa peraturan-peraturan politik, kebijakan politik yang ditujukan pada dunia pendidikan itu juga melibatkan partisipasi dari orang-orang pendidikan itu sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, dalam konteks ini kita akan berkaca kepada sejarah bagaimana jadinya ketika kebijakan politik memperlakukan pendidikan tanpa melibatkan aspirasi-aspirasi orang-orang pendidikan.